dan selalu dalam lindungan Allah. Pertama, ibu ingin mengucapkan terima kasih nih kepada teman-teman semua karena kalian sudah hadir dan bersedia mengikuti kegiatan pada hari ini. Ibu sangat menghargai ketersediaan kalian semua untuk melakukan waktu bersama. Nah, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar dimudahkan dan dilancarkan kegiatan kita pada hari ini. Ada yang mau berdoa? Ayo Ibu, ya silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, kita berdoa dulu. Terima kasih ya. Anak-anak, hari ini kita akan melaksanakan pelayanan dengan kelompok dengan menggunakan teknik psikodrama. Sebelumnya udah ada yang tahu belum apa itu bimbingan kelompok dan teknik psikodrama? Jadi karena belum tahu, Ibu akan jelaskan dulu ya. Jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu kegiatan bimbingan konseling yang dilakukan bersama teman-teman dalam kelompok kecil yang dipandu oleh guru BK. Tujuannya untuk saling berbagi, belajar, menemukan solusi agar kita semua bisa berkembang dengan lebih baik. Sedangkan psikodrama itu adalah salah satu teknik di dalam bimbingan konseling yang dia akan bermain peran yang digunakan untuk mengeksplorasi masalah pribadi melalui adegan drama. Nah, tujuannya apa sih Bu? Tujuan dari psikodrama ini adalah supaya kita bisa dapat memahami permasalahan yang dialami oleh pemeran utama itu, mengikuti berbagai sudut pandangnya, terus mendapatkan wawasan baru juga untuk perubahan perilaku yang lebih positif lagi. Sampai di sini udah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, jadi sebelum kita mulai nih Ibu harap kita bisa sebelum kita mulai Ibu berharap kita di sini bisa menjaga kerahasiaan dari apa yang akan disampaikan dalam kegiatan hari ini atau masing-masing dari kalian seperti pendapat, cerita atau apapun itu. Ibu harap itu tidak disebarluaskan ke luar dari kegiatan hari ini. Gimana? Paham? Oke, terus Ibu berharap setiap anggota dapat bersikap jujur, terbuka dalam mengungkapkan apa yang ada di pikirannya atau yang dirasakan agar kegiatan ini bisa berjalan dengan efektif dan bermanfaat bagi kita semua. Ibu berharap pula dalam kegiatan ini nanti jika ada teman kalian yang ingin berbagi pendapat, bercerita, Ibu berharap kalian tidak memotong perkataannya, kita dengarkan terlebih dahulu. Jika ingin menanggapi, boleh silakan, tapi kita dengarkan terlebih dahulu hingga selesai. Dan Ibu berharap dalam kegiatan ini kalian melakukannya secara sukarela. Nah, di sini ada nggak yang melakukan kegiatan ini dengan terpaksa? Dalam proses kegiatan ini, semua anggota wajib terlibat dalam kegiatan diskusi dan berbagai pengalaman agar kegiatan ini dapat berjalan dengan partisipasi. Gimana? Paham? Oke, sebelum lanjut, kita belum ada yang kenalkan ya. Kita kenalan dulu ya. Di sini udah ada yang kenal sama Ibu? Oke, jadi Ibu izinkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Feby Nisha. Kalian boleh panggil Ibu dengan Feby, Ibu Nisa,
menyebutkan namanya juga. Paham. Boleh dimulai dari Nama saya Ara, hobi saya mancing. Nama saya dia hobinya mancing di Roblox. Terus sebelah saya ada Ara, hobinya sama juga mancing di Roblox. Nama saya Sari, hobi saya bersepeda. Sebelumnya tadi ada Aziza, hobinya mancing di Roblox. Nama saya Dina, hobi saya bercocok tanam. Di sebelah sini ada Sari, hobinya bersepeda. Nama saya Laila, hobinya main FF. Ya. Sebelah saya ada Dina, hobinya bercocok tanam. Nama saya Lia, hobi saya membaca novel. Di sebelah saya ada Laila, hobinya main FF. Nama saya Tanti, hobi saya berenang. Sebelah saya namanya Lia, hobinya membaca novel. Perkenalkan, nama saya Putri, hobi saya menggambar. Di sebelah saya ada Atami, hobinya itu berenang. Oke, udah kenalkan ya masing-masing. Dia beragu banget ya, ada yang main Roblox, suka main Roblox juga. Suka tuh. Tapi jangan berlebihan ya. Dia bercocok tanam nih, bercocok tanam apa tapi? Tomato. Tomato. Udah ada sayur-sayur anuin Game apa? Langsung. Anak-anak, karena kita udah saling mengenal nih, kegiatan kita bakal kita lanjutin ya dengan bermain fisik bersama. Masih ada yang ingat nggak tadi tujuannya apa? Tujuan dari kegiatan ini apa sih? Ini apa? Saya ingat. Boleh silakan. Jadi tujuan dari kegiatan ini itu supaya kita dapat memahami perasaan yang dimana terutama itu. Oke, bagus. Oke, karena udah tahu nih tujuannya apa, kegiatannya apa. Di sini mau nanya lagi. Kalian udah siap untuk bermain peran? Kalau misalkan memang ada yang belum siap, masih tegang, ragu, boleh banget disampaikan ya. Nanti kita bakal atur lagi suasananya. Oke, jadi di sini aku bakal sampaikan nih topiknya apa. Jadi topik yang mau kita bahas hari ini adalah berani mengungkapkan pendapat. Jadi melalui kegiatan ini kita bakal bahas tentang keberanian seseorang yang untuk menyampaikan pendapatnya, idenya, pikirannya di dalam suatu kelompok, baik dalam situasi diskusi, kerja kelompok, ataupun mengambil keputusan bersama. Dalam kehidupan sehari-hari banyak banget seseorang itu yang punya ide baik, tapi dia memilih diam karena dia tuh takut untuk disalahkan, terus juga kurang percaya diri atau khawatir pendapatnya itu gak diterima baik oleh orang lain. Melalui kegiatan ini kita bakal melihat nih gimana sikap dia mendominasi bicara serta kurangnya ruang untuk berpendapat dapat mempengaruhi dinamika kelompok. Selain itu kita juga akan belajar bahwa suasana kelompok yang aman, tentram, terbuka, saling menghargai itu tuh sangat membantu setiap anggota untuk lebih berani menyampaikan pendapatnya. Paham? Oke, jadi di dalam teknik ini, jadi di teknik psikodrama ini nggak semuanya itu bermain peran. Jadi nanti bakal ada yang menjadi sutradara, bermain peran, dan sisanya menjadi audiens yang tidak kebagian bermain peran. Paham? Untuk sebelum itu ibu bakal milih sutradaranya ya. Sebelum
siap? Ya, betul. Oke, saya Ibu ingin tanya lagi, siapa yang menjadi perannya bermain peran? Karena kita udah menemukan semuanya, jadi mungkin biar kali ini dramanya Ibu akan serahkan kepada sutradara. Sudah siap? Oke, ini ya. Ini naskahnya ya. Kamu boleh bacakan terlebih dahulu alur ceritanya seperti apa, nanti baru dibagikan kepada teman-teman ya. Silakan ya dibacakan. Jadi cerita ini tentang seorang siswi yang selalu ragu untuk mengungkapkan pendapat karena merasa takut, salah dan kurang percaya diri. Setiap kali diskusi berlangsung, dia hanya diam meskipun sebenarnya memiliki ide yang baik. Teman-temannya yang peka menyadari hal tersebut dan berusaha membantunya dengan memberi dukungan serta menciptakan suasana yang nyaman. Mereka meyakinkan siswa tersebut bahwa pendapat setiap orang itu penting dan tidak hanya selalu sempurna. Dengan dorongan dari teman-temannya, siswa tersebut akhirnya berani menyampaikan pendapatnya dan
teman-teman, saya mulai ya. Siswi bernama Aziza selalu ragu untuk mengungkapkan pendapat karena merasa takut salah dan kurang percaya diri. Setiap kali diskusi berlangsung, Aziza hanya diam meskipun sebenarnya memiliki ide yang baik. Teman-temannya yang peka menyadari hal tersebut dan berusaha membantunya dengan memberi dukungan serta menciptakan suasana yang lebih nyaman. Mereka meyakinkan Aziza bahwa pendapat setiap orang itu penting dan tidak harus selalu sempurna. Dengan dorongan dari teman-temannya, Aziza akhirnya berani menyampaikan pendapatnya dan mulai membangun kepercayaan diri dalam berbicara. Sebuah kelas sedang digunakan untuk kegiatan kerja kelompok dengan meja di tengah yang dipenuhi kertas, buku, dan alat tulis. Semua siswa duduk setengah melingkar menghadap meja tersebut, menciptakan suasana yang cukup serius namun tetap santai. Mereka tampak siap berdiskusi dan saling bertukar pendapat untuk menyelesaikan tugas bersama. Laila berdiri di depan meja melihat catatan tugas. Oke teman-teman, hari ini kita harus menemukan konsep presentasi untuk tugas minggu depan nih. Biar gak mepet waktu, kita bahas dari sekarang aja kali ya. Dina langsung mengangkat tangan dengan semangat. Oh, aku punya ide. Gimana kalau misalnya kita bikin video kreatif? Jadi bukan cuma presentasi biasa, tapi kita nampilin video gitu. Iya, tentu kalau videonya bagus, presentasi kita bisa jadi lebih menarik. Putri mengangguk pelan. Menarik juga, tapi mungkin kita perlu dengan ide lain juga supaya ada perbandingannya gitu. Aziza hanya duduk diam. Ia membuka mulut seolah ingin berbicara, tapi lalu menutupnya lagi. Tangannya memegang buku dengan lembut. Tapi kalau menurut aku sih video paling efektif ya, karena kita bisa bagi tugas, kayak aku edit videonya, terus saya iklan jadi narator, terus orang lain bisa jadi aktornya gitu. Setuju sih. Dulu kan kita juga pernah bikin video waktu kelas 10 dan hasilnya bagus banget kan. Aziza menatap mereka satu persatu, tampak ingin menyampaikan sesuatu tetapi ragu. Putri memperhatikan gelagat Aziza. Aziza, kamu tadi bilang kamu mau nyanyiin sesuatu ya? Aziza tersentak sedikit. Oh enggak, aku cuma dengerin sih. Ya mungkin Aziza, aku nggak mau. Gak apa-apa kok kalau mau jadi juga, bilang aja ke kita. Aziza tersenyum kecil. Nanti aja lah. Dina mengajukan dengan cepat. Ya udahlah, pokoknya video paling oke, karena udah punya pengalaman juga. Bener, dan ini materinya juga cocok banget kalau dijadiin video. Aziza mulai terlihat gelisah. Dia menatap lembar tugasnya, membolak-balik kertas tanpa bicara. Teman-teman, kayaknya diskusinya terlalu cepat deh. Aku lihat kayaknya Aziza itu mau ngomong, tapi kayaknya dia takut. Oh iya, Aziza maaf ya, tadi aku terlalu semangat gitu. Kayaknya sih ide Putri itu bagus sih, kita coba bikin giliran bicara aja biar semua tuh dapat kesempatan itu. Setuju, soalnya dari tadi kita langsung fokus ke video aja tanpa dengar pendapat dari masing-masing
deh, sampai pendapat kamu tuh kayak gimana? Aziza terpaku sejenak, semua mata tertuju padanya. Nafasnya terlihat menghilang sebentar. Aziza berbicara dengan sangat pelan. Aku sebenarnya kepikiran konsep lain sih, tapi kayaknya nggak sebagus ide kali ya. Amara dengan lembut. Aku juga mau kok dengar ide kamu. Iya, kita serius pengen dengar kamu gak harus sempurna, cuma sampaikan idenya. Dan di sini tuh sama-sama Clara, pendapat kamu juga berharga kok. Aziza tersenyum kecil, menarik nafas dalam. Ia memberanikan diri. Aku kepikiran konsep infografis interaktif, jadi kita kayak bikin presentasi visual dan pakai infografis, terus kita jelasin bagian satu-satu, itu lebih mudah dibagi tugasnya dan bisa bikin penjelasan kita lebih jelas. Para anggota lain langsung terdiam memproses idenya. Iya juga sih, infografis itu kan lebih jelas ya. Terus kita bisa bikin yang lebih menarik, jadi lebih mudah gitu loh daripada bikin video. Iya sih, dan kita juga bisa bagi tugas, ada yang edit, desain, baca materi, dan presentasi. Lebih simpel sih dari video. Bahkan kita bisa campurin infografis utama terus tambah potongan visual kecil, nggak perlu ribet sih. Aziza, ide kamu tuh bagus banget. Ibu guru pasti lebih fokus sama isi materi juga kan. Infografis interaktif itu kayak bisa bikin presentasi kita tuh lebih jelas dan tertata gak sih? Aziza terlihat sangat lega, wajahnya cerah seperti bukan neraka. Pasti aku sebenarnya takut kalau ini nggak diterima. Itu ide kamu tuh bagus banget tau. Iya Aziza, tapi karena tadi aku terlalu semangat, jadinya kamu gak bagian ngomong deh, maaf ya. Gak apa-apa Gina. Oke, berarti kita pakai konsep infografis interaktif ya. Kita bagi tugas nih abis ini. Terima kasih semuanya udah mau beri kesempatan pada satu sama lain ya. Yang penting kita sekarang lebih ngerti kalau semua orang punya pendapat yang perlu didengar. Iya, dan ternyata ide yang tadinya nggak diucapin malah jadi solusi yang terbaik. Aziza tersenyum besar. Aku senang kalian mau dengar pendapat aku. Terima kasih sudah ngasih pengalaman. Kita kan satu tim Aziza. Pendapat kamu juga penting dong. Kelimanya tersenyum, lalu mereka mulai menyusun tugas dengan lebih kompak dan saling menghargai. Dari aku seluruhnya semua. Terima kasih juga ya para pemain sudah kami sebelum lanjut. Itu sebagai pemain kelompok mengambil alih perannya yang tadi dimainkan. Sekarang semua kembali menjadi masing-masing. Nah, anak-anak sekarang untuk mengkaji nih tentang perasaan kalian yang saat memerankan karakter tadi. Coba dari Aziza sebagai pemeran utama saat memerankan peran tadi yang awalnya dengan bicara, apa yang kamu rasakan dan sadari tentang tantangan dan
mengungkapkan pendapat di dalam kelompok? Awalnya sih saya merasa takut, terus salah, dan kayak kurang percaya diri juga, terus tetapi juga mendapat dukungan dari teman-teman. Saya juga kayak menyadari bahwa pendapat saya juga penting dan layak disampaikan. Bagus sekali ya, Aziza. Sekarang coba untuk Dina setelah memerankan tokoh yang lebih dominan. Menurut kamu, apa yang perlu diperbaiki agar semua anggota kelompok berani menyampaikan pendapatnya? Menurut saya sih karena di sini si Dina itu terlalu terburu-buru ya Bu. Jadi kayak harus lebih sabar, harus saling mendengarkan, saling menghargai teman-temannya, jangan kayak ngusulin terus-terusan gitu. Bagus sekali, Nina. Kalau misalkan kedua, Sita mencari sendiri sebagai aktif, bagaimana tanggapan kalian dengan teman kalian memenangkan karakter kalian? Ya, jadi kita tadi bisa melihat bagaimana kalian percaya diri yang bisa Aziza dan dominasi diskusi yang dilakukan sama Dina dan Ara. Itu bisa menghambat ide-ide yang muncul. Terus semua pendapat itu menurut saya itu penting dan memang gak harus sempurna, karena kita juga harus bisa menjadi teman yang supportif dan peka seperti yang tadi dilakukan oleh Putri dan Laila. Nah, juga untuk menciptakan ruang yang aman sehingga solusi terbaik itu bisa diungkapkan dan didengar. Bagus sekali ya, Sari. Untuk Sita sendiri, Menurut saya, kalau melihat gambarannya sih bagus tuh, sangat lebih baik dari kalau dari sutradara sendiri bagaimana? Kalau dari saya sebagai sutradara, saya merasa puas dan terharu karena teman-teman mampu menghidupkan peran dengan ekspresi dan emosi yang sesuai sehingga pesan cerita tersampaikan dengan baik. Bagus sekali ya jawabannya, Nana. Nah, sekarang ibu mau tanya lagi nih. Menurut kalian, pentingnya topik ini kita bahas tuh apa ya? Iya, silakan. Yang pentingnya topik ini tuh kayak kita bisa kasih ruang buat teman kita yang nggak berani mengungkapkan pendapat terus. Oke, benar banget ya dari jawaban teman-teman semua tadi. Sekarang kita bahas lebih dalam ya tentang apa yang terjadi di dalam ini tadi. Dari adegan yang kita lihat bersama tadi, tampak jelas ya bahwa drama tadi itu permasalahan utamanya bukan di kurang ide, tapi karena adanya rasa takut untuk menyampaikan pendapat. Hal ini tuh membuat diskusi kelompok didominasi oleh beberapa orang aja, sehingga tidak semua anggota itu merasa punya ruang untuk menyampaikan pendapatnya atau untuk berbicara. Namun ketika kelompok menyadari nih bahwa kondisi tersebut dan berusaha mengubah cara berdiskusinya, seperti memilih pilihan bicara nih seperti yang sudah Laila lakukan tadi sebagai pemimpin kelompok, saling mengenalkan juga dan memberikan dukungan juga dari teman-temannya sendiri. Terus akhirnya suasana lebih menjadi nyaman. Teman yang awalnya diam akhirnya berani menyampaikan pendapatnya, dan justru pendapat tersebut dengan kelompok itu menemukan solusi yang lebih baik
tidak mendominasi diskusi. Oke, ada lagi? Ada ya? Oke, jadi itu tadi adalah kegiatan kita hari ini. Nah, kegiatan hari ini tuh udah hampir selesai nih. Tapi sebelum ditutup, Ibu minta masing-masing dari kalian mengungkapkan apa yang kalian pikirkan, sikap, tindakan apa yang ingin kalian lakukan, serta tanggung jawab apa yang akan kalian ambil setelah sesi ini. Boleh, silakan. Saya dulu. Tidak boleh didominasi oleh satu orang saja, dan setiap anggota memiliki yang sama berharganya. Kesadaran ini muncul sebagian anggota yang belum berani menyadarkan Selanjutnya, saya dulu. Boleh? Dan saya merasa percaya diri saat berbicara, tapi setelah kegiatan ini saya juga merasa perlu untuk berpikir terhadap perasaan teman-teman yang belum berani untuk mengungkapkan pendapatnya. Jadi saya belajar untuk menghargai teman-teman saya. Saya akan bersikap lebih berani dan percaya diri dalam menyampaikan pendapat saat berdiskusi. Saya Bu, bila ada kesempatan yang ada, tentunya saya akan minta untuk memberikan diri untuk mengungkapkan ide-ide yang ada di pikiran saya, dan semua tersebut adalah sedikit yang mungkin tidak seperti yang lain. terima kasih ya atas jawabannya, anak-anak. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, Ibu ingin mendengar refleksi dari kalian masing-masing. Setelah mengikuti kegiatan ini tentang dan mengungkapkan pendapat tadi, bagaimana sih pesan dan perasaan kalian, serta pesan atau pelajaran apa yang kalian dapat, serta harapan atau perubahan apa yang akan kalian lakukan ke depannya saat dalam diskusi atau kerja kelompok. Silakan dari Ibu. Pesannya itu sangat bermakna. Nah, pesannya adalah setiap orang itu penting, dan harapannya setiap saling menghargai pendapat bisa terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagus sekali ya jawabannya. Nah, sekarang udah selesai nih kegiatannya. Untuk kegiatan lanjutannya itu akan Ibu dilaksanakan minggu depan, mungkin nanti